Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak. Wah, Ibu senang sekali melihat video pembacaan puisi dan musikalisasi puisi kalian. Semuanya menarik dan memiliki rasa yang beragam. Hari ini kita akan mempelajari unsur pembangun puisi dan langkah-langkah menulis puisi. Sama seperti karya sastra lainnya, puisi mempunyai unsur-unsur pembangun agar dapat menjadi sebuah puisi yang baik. Unsur-unsur pembangun puisi ini merupakan faktor puisi yang membentuknya dari dalam dan dari luar, sehingga akhirnya bisa menjadi sebuah puisi yang indah. Apa saja ya unsur-unsur yang membangun puisi? Yuk kita cari tahu bersama. Unsur-unsur pembangun puisi ada dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang terdapat di dalam karya sastra, sedangkan unsur intrinsik terbagi menjadi dua, yaitu unsur batin dan unsur fisik. Kita sudah pernah mempelajari tentang unsur batin dan unsur fisik puisi pada pertemuan sebelumnya kan? Coba dilihat lagi, dipahami lagi. Pada pertemuan kali ini, kita khusus akan membahas lebih jauh mengenai rima, tipografi, dan imaji. Sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur yang terdapat di luar karya sastra, seperti unsur biografi, unsur sosial, dan unsur nilai. Rima dan irama. Nah, rima adalah bunyi-bunyi yang ditimbulkan oleh huruf atau kata-kata dalam larik dan bait atau persamaan bunyi dalam puisi. Sedangkan irama adalah pergantian tinggi rendah, panjang pendek, dan keras lembut ucapan bunyi. Timbulnya irama disebabkan oleh perulangan bunyi secara berturut-turut dan bervariasi. Tekanan kata yang bergantian keras lemahnya atau panjang pendek kata. Dari sini kita dapat pahami bahwa rima adalah salah satu unsur pembentuk irama, tetapi irama tidak hanya dibentuk oleh rima, melainkan dibentuk pula oleh perulangan kata dan perulangan bait. Baik rima maupun irama inilah yang membuat puisi menjadi indah dan enak didengar meskipun tanpa dilakukan. Rima terbagi menjadi 8 jenis, ya, seperti yang bisa kalian lihat. Di sini ada rima sempurna, rima tak sempurna, rima mutlak, rima terbuka, rima tertutup, ada rima aliterasi, rima asonansi, dan rima disonansi. Ya, sama-sama persamaan bunyi, hanya saja ada perbedaan. Perbedaannya apa? Silakan dicermati ya. Selanjutnya, kita membahas tentang jenis-jenis rima. Jenis-jenis rima dapat dilihat secara vertikal dan horizontal. Secara vertikal adalah persamaan bunyi pada akhir baris dalam satu bait. Ada 4 ya, secara vertikal, rima sejajar berpola A-A-A-A, rima kembar berpola A-A-B-B, rima berpeluk berpola A-B-B-A, dan rima bersilang berpola A-B-A-B. Sedangkan jenis rima yang dilihat secara horizontal ada 2, yaitu ada aliterasi, persamaan bunyi konsonan pada akhir kata dalam satu baris, dan asonansi, persamaan vokal pada akhir kata dalam satu baris. Ini dia contoh rima pada puisi pada suatu hari karya Sapardi Djoko Damono. Coba diperhatikan pada bait pertama, baris pertama, ya, dalam puisi itu berakhir dengan bunyi ti. Baris keduanya berakhir dengan bunyi gi, baris ketiga berakhir dengan bunyi ni, dan baris keempat berakhir dengan bunyi ri. Secara urut, irama pada bait pertama berarti berbunyi ti, gi, ni, ri. Dan bila dirumuskan, rima bait pertama memiliki pola A-A-A-A yang merupakan jenis rima sejajar. Nah, sekarang kita masuk ke tipografi. Penulisan puisi umumnya berbentuk baris, ya. Namun ada juga puisi yang ditulis dalam bentuk fragmen-fragmen, dalam bentuk zigzag, atau dalam bentuk-bentuk lain sesuai selera penyair. Ini kita lihat contohnya. Contoh puisi dengan tipografi berbentuk baris. Reni Silado dalam puisinya Jerit Sandal menata baris-baris puisinya dengan bentuk biasa. Semua baris rata di sebelah kiri, rata ke bawah.
Coba bandingkan dengan puisi milik Mustafa Bisri yang memiliki tipografi bentuk fragmen-fragmen. Puisi karya Mustafa Bisri yang berjudul Ya Rahman Ya Rahim berbentuk fragmen-fragmen. Setiap barisnya ditarik ke tengah, panjang dan pendeknya menampakkan keseimbangan antara kanan dan kirinya. Untaian kata dalam puisi tidak saja mencerminkan makna yang dimuatnya. Lebih dari itu, kata-kata tertentu bisa mengantarkan pembacanya atau penikmatnya seakan melihat, seakan mendengar, atau bahkan seakan merasakan pikiran dan perasaan penyair. Itulah yang disebut imaji atau citraan. Ya, kita masuk ke citraan. Terdapat 5 jenis imaji atau citraan. Yang pertama ada imaji penglihatan atau visual, yaitu imaji yang terkait dengan pengongkretan objek yang dapat dilihat oleh mata. Objek dapat dilihat secara visual. Yang kedua ada imaji pendengaran atau auditoris, yaitu pengongkretan objek bunyi yang didengar oleh telinga. Yang ketiga ada imaji gerak atau kinestetik, yaitu imaji yang terkait dengan pengongkretan objek gerak yang dapat dilihat oleh mata. Lalu yang keempat ada imaji penciuman atau olfaktori, yaitu imaji yang menunjukkan pada pelukisan penciuman secara konkret, walau hanya terjadi di rongga imajinasi pembaca. Dan yang terakhir ada imaji rabaan atau taktik termal, yaitu pelukisan kejadian secara konkret yang dapat dirasakan oleh indera peraba atau kulit. Coba kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ini ada imaji visual. Imaji visual terasa amat dominan pada puisi karangan Bunga karya Taufik Ismail. Nih puisinya silakan dicermati ya. Kata-kata semacam anak kecil, kami bertiga, pita hitam, dan karangan bunga dapat secara konkret dibayangkan kehadirannya di rongga imajinasi pembaca. Bahkan begitu kuatnya aspek imaji itu sehingga seolah-olah puisi itu bagaikan objek konkret yang hadir di hadapan pembaca. Karena begitu konkretnya, pembaca seperti langsung dapat memahami makna puisi itu minimal secara tersirat. Atau minimal makna tekstualnya lah, tahu gitu. Apa maksudnya puisi itu ya. Lalu yang kedua ada imaji auditif. Walau hanya di dalam hati membacanya ya, lewat deskripsi verbal, puisi Terompet Melengking-Lengking karya M.H. Ainun Najib ini mampu menghadirkan suara melengking-lengking, bunyi kecil dengan nada tinggi yang menyakitkan telinga. Selain lewat kata melengking-lengking, imaji bunyi juga dimunculkan lewat kata melantunkan suara Allah yang secara nada berkebalikan, karena suara yang ini terasa lemah lembut dan menenangkan hati. Bunyi-bunyi yang dihadirkan lewat imaji auditif berfungsi mengongkretkan dan menghidupkan penuturan. Selanjutnya ada imaji gerak. Imaji gerak adalah citraan yang terkait dengan pengongkretan objek gerak yang dapat dilihat oleh mata. Lalu mungkin kalian bertanya-tanya, lalu apa bu bedanya dengan imaji visual? Imaji visual kan juga terkait dengan aspek penglihatan. Lalu apa bedanya imaji visual dengan imaji gerak? Nah, pada imaji gerak, objek yang dibangkitkan untuk dilihat adalah suatu aktivitas gerak motorik, bukan objek diam. Jadi kalau imaji gerak itu objek yang digambarkan untuk dilihat itu adalah suatu aktivitas gerak motorik gitu ya, bukan objek diam. Berbeda dengan imaji visual yang biasanya objeknya diam. Berbagai contoh puisi yang ditunjukkan sebelumnya sebenarnya di dalamnya tuh ada juga terkandung unsur citraan gerak. Misalnya pada puisi Taufik Ismail tadi ya yang berjudul Karangan Bunga, ini Ibu sajikan lagi di sini. Yang berbunyi, 3 anak kecil dalam langkah malu-malu datang ke Salemba sore itu. Kata-kata dalam langkah malu-malu dan datang ke Salemba itu adalah imaji gerak. Dengan membaca larik-larik itu, di rongga imajinasi pembaca akan terbayang aktivitas tersebut. Maka, apa yang dilukiskan dalam puisi itu menjadi lebih konkret dan hidup. Imaji selanjutnya, ada imaji rabaan. Citraan rabaan terdapat pada bait keempat baris kelima. Ayo diperhatikan, citraan rabaan terdapat pada bait keempat baris kelima puisi Sajak untuk Nenek karya Boy Chandra. Baris yang berbunyi hingga kulitmu terbakar matahari
Penyair memberikan rangsangan terhadap indera rabaan pembaca sehingga diperoleh gambaran bahwa seolah-olah merasakan kulit terbakar dan teriknya matahari. Lalu yang terakhir ada imaji penciuman. Imaji penciuman terdapat pada puisi Pasar Pagi karya Kiki Sulistyo. Pada frase amis ikan dan tomat, penulis menggambarkan bau amis menunjukkan bau tidak enak yang berhubungan dengan daging dan ikan. Tapi frase amis ikan dan tomat pada hakikatnya bermakna bahwa pasar itu adalah tempat keramaian dan tempat orang menjual, membeli barang-barang, baik sayuran, ikan, atau yang lain sebagainya. Gitu ya, itu pembahasan imaji. Sekarang kita beralih ke unsur ekstrinsik puisi. Nah, di sini terdapat 3 unsur ekstrinsik puisi. Yang pertama ada unsur biografi, unsur sosial, dan unsur nilai. Unsur biografi adalah latar belakang pengarang. Latar belakang cukup berpengaruh nih dalam pembuatan puisi. Misalkan penulis puisi yang katakan latar belakangnya berasal dari keluarga kurang mampu, maka jika ia membuat puisi akan sangat menyentuh hati para pembacanya yang terbawa dari latar belakang penulis sehingga mampu dikesankan dalam sebuah puisi. Itu ya, unsur biografi lekat dengan latar belakang pengarang. Lalu yang kedua ada unsur sosial. Unsur sosial itu sangat erat kaitannya dengan kondisi masyarakat ketika puisi itu dibuat. Misalkan puisi itu dibuat ketika masa Orde Baru menjelang masa-masa Orde Baru yang menjelang berakhir. Pada saat itu kondisi masyarakat sedang sangat kacau dan keadaan pemerintahan pun sangat carut-marut. Sehingga puisi yang dibuat pada saat itu adalah puisi yang mengandung sindiran-sindiran terhadap masyarakat. Tuh. Lalu yang ketiga ada unsur nilai. Unsur nilai dalam puisi ini meliputi unsur yang berkaitan dengan pendidikan. Jadi ada nilai pendidikan, seni, ekonomi, politik, sosial, budaya, adat istiadat, Maksud Ibu adat istiadat, hukum, dan lain-lain. Nilai yang terkandung dalam puisi menjadi daya tarik tersendiri sehingga sangat mempengaruhi baik atau tidaknya puisi itu. Gitu ya, itu unsur ekstrinsik. Nah, karena kita tadi sudah selesai membahas tentang unsur pembangun puisi, sekarang kita akan menulis puisi baru. Puisi baru memiliki ketentuan yang berbeda dengan puisi lama. Ya kan? Kita sudah belajar ya tentang perbedaan puisi baru, puisi lama, puisi kontemporer gitu. Bentuk dan isi puisi baru tidak terikat oleh berbagai ketentuan, baik dalam hal jumlah lirik, suku kata, pola rima, maupun isinya. Meskipun demikian, terdapat beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam menulis puisi agar hasilnya lebih baik. Puisi diciptakan dalam suasana perasaan yang intens yang menuntut pengucapan jiwa yang spontan dan padat. Dalam sebuah puisi, seseorang berbicara dan mengungkapkan dirinya sendiri secara ekspresif. Hal ini berbeda dengan prosa yang pengarangnya tidak selalu mengungkapkan dirinya sendiri, tetapi bisa juga berbicara tentang orang lain dan dunianya yang lain. Puisi mendasarkan masalah atau berbagai hal yang menyentuh kesadaran kita sendiri. Tema yang kita tulis berangkat dari inspirasi diri sendiri yang khas, sekecil dan sederhana apapun itu, tetap yang namanya inspirasi, walaupun kecil atau sederhana, itu bisa menjadi tema yang kita angkat. Dalam menulis puisi, kita perlu memikirkan cara penyampaiannya. Cara penyampaian ide atau perasaan dalam berpuisi disebut dengan gaya bahasa atau majas. Kita sudah pernah membahasnya ya. Gaya bahasa membuat kalimat-kalimat dalam puisi menjadi hidup, bergerak, dan merangsang pembaca untuk memberi reaksi tertentu dan berkontemplasi atas apa yang dikemukakan penyair. Sebuah protes sosial sebuah protes sosial dalam puisi harus berbeda dengan protes sosial dalam isai, berita, pidato, atau pamflet. Hal yang sama juga berlaku untuk puisi cinta yang harus kita bedakan dengan surat cinta atau rayuan seorang kekasih di taman belakang sekolah, atau rayuan berbusa dari seorang laki-laki dalam telenovela, dalam film-film, dalam drama-drama, gitu harus dibedakan. Tema-tema ketuhanan yang diangkat dalam puisi
juga berbeda dengan khutbah atau doa-doa keagamaan yang dilantunkan oleh peminta-minta di dalam bus atau terminal. Kemampuan menulis puisi dianggap sebagai bakat sehingga orang yang merasa tidak mempunyai bakat tidak dapat menulis puisi. Anggapan seperti itu tidak selalu benar. Pengaruh bakat itu terbukti kecil sekali. Bahkan dapat dikatakan bahwa bakat tidak ada artinya tanpa pelatihan. Sebaliknya, tanpa bakat pun bila seseorang rajin belajar dan giat berlatih, dia akan terampil menulis puisi. Aktor Amerika Serikat peraih Academy Award dan Grammy Award untuk kategori artis hip hop dan komedian Will Smith mengatakan bahwa saya selalu menganggap diri saya hanya memiliki bakat rata-rata dan yang saya miliki adalah obsesi gila yang bodoh untuk latihan dan persiapan. Maka dari itu, sekarang kita belajar dulu langkah-langkah yang dapat dilakukan ketika kita akan menulis puisi baru. Yang pertama, menentukan tema. Menulis puisi haruslah berawal dari menentukan sebuah gagasan atau tema. Tema merupakan gagasan pokok yang dikemukakan penyair melalui puisinya. Tema yang dapat dituangkan dalam puisi misalnya keindahan alam, kasih sayang, dan lain sebagainya. Untuk memunculkan gagasan itu, kita dapat mencarinya dari perjalanan hidup kita sendiri, dari ungkapan perasaan kita sendiri, ataupun dari berita yang kita dengar atau kita baca. Langkah selanjutnya yaitu menuliskan ide. Tuliskan ide atau gagasan yang telah kalian tentukan menggunakan pilihan kata yang tepat untuk mengungkapkan perasaan-perasaan yang berbeda. Langkah yang ketiga adalah mengembangkan ide. Kembangkan ide atau gagasan tersebut dengan memperluas perbendaharaan kosakata sehingga bisa menciptakan puisi dengan bahasa yang indah, jelas, dan padat. Kata-kata yang digunakan dapat berupa kata bermakna denotasi atau konotasi. Penggunaan majas atau ungkapan juga dapat ditambahkan dalam penulisan puisi. Sudah belajar kan kita? Nanti tinggal prakteknya. Langkah selanjutnya adalah menyusun larik-larik puisi. Susunlah larik-larik puisi menjadi bait dengan memperhatikan tema atau persamaan bunyi. Dan yang terakhir, jangan lupa ini yang penting, memberi judul puisi. Beri judul puisi yang sesuai dengan puisi yang kalian buat. Tahu kau mengapa aku sayangi kau lebih dari siapapun? Karena kau menulis, suaramu takkan padam di telan angin, akan abadi sampai jauh, jauh di kemudian hari. Begitu kata Sapardi. Nah, sekian materi tentang unsur membangun puisi dan menulis puisi. Semoga semuanya paham. Paham semua ya. Pelajari kembali unsur fisik dan unsur batin puisi pada materi sebelumnya. Jika masih ada materi yang belum jelas, silakan bertanya pada Ibu melalui kolom komentar. Selamat belajar anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.